warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, alhamdulillah, syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Pada sore hari ini, malam ya, menjelang malam, Pak Inggi, kita ada di Balai Desa Bulu Manis Kidul dengan beliau yang terhormat Pak Kades. Monggo Pak memperkenalkan diri. Nama saya Susanto. Pak Susanto, ya. Kades Bulu Sipil sejak Mei 2021. Ya, hadir juga di tengah-tengah kita ada beliau dari pihak kepolisian, Mas Ari. Monggo memperkenalkan diri, Mas Ari. Saya Ari Teguh Ya. dari Polsek Margoyoso. Margoyoso, nggih, matur nuwun. Selanjutnya Pak Joko, monggo Pak. Saya Serka Joweseto Babinsa Budi Sidul Koramil Lorna Margoyoso. Terima kasih. Luar biasa teman-teman, sampai dengan malam hari ini beliau-beliau masih ya di lapangan, masih berada di tempat TKP ya, terutama yang sekitar tempat kejadian perkara istilahnya, untuk peristiwa jebolnya tanggul di sungai desa setempat. Pak Ari, Pak Kades, mungkin ada diceritakan kronologi Pak, itu bagaimana ceritanya awal mulanya, jam berapa, dan bagaimana hiruk pikuk peristiwa pada waktu itu. Monggo. Terima kasih waktunya. Berawal dari kemarin, hujan itu mulai sore, udah mulai sekitar pukul habis jam 8 malam, Ya. jam mulai lebat, Ya. berhenti terus lebat lagi. Jam 11 malam tinggi muka air sudah mulai naik di sungai Suatu namanya di belakang desa. Ya. Terus kita bersih-bersih di jembatan karena banyak sampah yang menumpuk dari sampah kiriman dari Sempat bersih-bersih. bersih-bersih Oh, di iya. atas jembatan karena Iya. biar nggak kesumbat Ya, ya. jembatan itu. Jam 12 semakin meninggi akhirnya teman-teman Jam para 12 pemuda malam, iya. Terus kita minggir karena nanti bisa berakibat resiko Ya, untuk ya. jiwa Ya. dan lain-lain. Saya kita minggir. Jam setengah 1 malah semakin membesar karena hujannya makin deras. Ya, ya. Sekitar pukul setengah 2 malam dini hari itu air di sungai agak surut. Ya. Tapi di kampung semakin tinggi. Itu ternyata ada jebolnya tadi. Oh. Ada jebol sehingga debit yang di sungai kan agak menurun karena keluar. Lewat perkampungan. Sempat tidak disadari gitu Pak? Awalnya kita nggak tahu karena Ya, ya, posisi malam ya. ya dini hari. Kita juga alhamdulillah sekarang kan ada grup WA dan Ya, macam-macam. ya. Informasi cepat. Kita cepat menginformasikan di grup desa, di grup Ya. Linmas dan lain-lain untuk waspada dalam Ya. kondisi seperti ini. Karena memang resiko kami di desa di daerah pesisir yang diapit oleh dua sungai, Sungai Pangkalan sama Sungai Suatu ini. Ya. Jadi Setelah itu, nun sewu, setelah peristiwa itu kan mesti hiruk pikuk Pak. Sampai seperti apa Pak? Apakah sampai ada kepanikan atau sempat ya? Beberapa yang rumahnya terdampak langsung luar biasa, ya sempat terisolir juga. Ya. Ada satu rumah yang digunakan untuk evakuasi. Itu ada balita, ada lansia dan Ada balita juga? Balita juga. Nggih. Kita nggak bisa keluar karena air masih cukup deras. Sekitar jam 3 subuh itu kita mau evakuasi nggak bisa. Saya koordinasi dengan Polsek Margoyoso sudah bawa mobil juga nggak bisa ke lokasi. Jam 3 itu ya? Pak Kapolsek juga datang nggak bisa, Ya. karena memang cukup deras akhirnya. Ya. Akhirnya baru pagi hari jam 6 baru bisa kita geser karena Ya. menurunnya Tapi debit air. alhamdulillah rumah aman dan penghuni di dalam beberapa orang aman juga. Aman juga. Nggih. Oke, kita bergeser ke Pak Ari. Pak Ari, hiruk pikuk tadi malam saya nggak bisa bayang nih Pak. Piye sampean polae, piye sampean mesti berkoordinasi bagaimana perintah ya dengan melaporkan update situasi di lapangan. Kira-kira piye Mas ini? Kapok nggak ini jadi penegak hukum dan penegak lingkungan masyarakat ini? Oke Pak Ari, ceritanya gitu. Iya, Pak. Untuk musibah ini buat kami sudah menjadi makanan sehari-hari semua. Memang Dan semoga tidak terulang. Ya, gitu. jangan sampai terulang. Dan ini sudah ya memang tugas kita. Tugas kita. Dari TNI Polri ya memang ini untuk masyarakat, untuk rakyat. Siap. Nah, malam itu memang sudah rame di grup
Polsek pun sudah ramai. Terutama Babin, dari Babin. Iya. Babin sudah teriak-teriak memberitahu kalau Desa Tunjungrejo dan Hulu Manis Kidul terdampak terparah. Ya. Sehingga Pak Kapolsek juga malam itu hadir ke Polsek, berusaha ke sini tapi terkendala. Ya, Terkendala jalan. Ya, aksesnya tidak. Ya. Akhirnya pagi baru bisa masuk ke lokasi dan mendata semuanya, kerugian materialnya. Akhirnya setelah itu kita laporkan kepada pemerintah. Seperti itu. Ya. Tadi saya sempat beberapa edaran ya di WA juga, beberapa yang berat ya, rumah tadi dikatakan mungkin nanti akan lebih lanjut oleh Pak Kades. Oke, saya bergeser ke Pak Joko. Pak Joko, Babin Mas ya, tentu sangat-sangat dekat dengan masyarakat dan alhamdulillah beliau juga warga setempat ya Pak. Alhamdulillah, sehingga benar-benar bisa merasakan piye kondisi pada malam hari itu. Tentu Bapak juga bingung Pak, ini antara mikirno keluarga dan mikirno masyarakat sekitar. Monggo. Kebetulan saya sebelumnya itu saya monitor karena sektor atas ya, kebetulan di sana itu hujan deras. Itu mulai jam 9 jam 8 itu jam 9 saya sudah dapat informasi dari atas. Kalau di sana hujan deras. Makanya terus di status Pemda saya kan gabung di PP sama Pak Indi. Waspada untuk di pesisir. Nah, saya waspada nih. Begini bersiap terus dijawabnya Pak Indi, siap monitor kan ini. Terus saya tuh sekitar jam berapa non saya? Itu saya ngirim di jam 21:05 kalau nggak salah. Sekitar itu saya WA di grup ini. Terus saya pulang dari Poijo itu saya lewat di kebetulan Sungai Gajah Mada ini itu saya masih separuh belum karena jam 11 belum ini pagi itu masih separuh. Nah, kemudian saya kembali ke Koramil lagi hujan jam 12 kan masih aman saya kurang. Terus jam ini mau jam setengah 1 jam 1 nih rumah itu kebetulan langsung air udah masuk segini rumah saya kebetulan juga terdampak juga kebetulan karena saya dengan ini sana juga saya mau ke sini arus itu udah beras susah karena sini dari Sekarjala juga itu deras karena luapan itu sangat deras langsung ke jalan raya sana. Dari sini pun ada tadi sungai jebol tadi itu apa yang di sini tanggul jebol tadi itu. Ini akhirnya saya lagi ini sama piket gini lari ke Sekarjala ke sini muter-muter Tunjungrejo terus siap koordinasi siap nih. Itu yang kita alami. Luar biasa ya, beliau tentu sangat bagaimana itu terpecah ya perhatian. Pak Inggi, tentu banyak PR ya. Tadi mungkin coba jenengan utarakan secara real. Tujuan saya biar mungkin pihak-pihak terkait, dinas terkait ya, aparat pemerintah bisa mengetahui itu dan juga non sewu wakil-wakil rakyat kita juga biar mengerti ini loh rakyat yang menjadi konstituen kita terjadi masalah. Pak Kades ada berapa kira-kira dan permasalahan apa dari peristiwa ini? Berapa keluarga, berapa orang atau mungkin berapa rumah dan lain sebagainya, monggo. Kalau dari catatan kami tadi pagi rumah yang paling parah itu ada 6 rumah karena memang udah hilang, tinggal pondasi saja. Tinggal pondasi. Padahal permanen ya Pak, permanen. Yang 7 rusak sedang. Terus kalau yang tergenang ya belasan atau bahkan ratusan rumah tergenang tadi malam semalam. Terus kami belum bisa menghitung secara real untuk kerugian materialnya karena yang butuh konsultan untuk kaitannya dengan rumah dan lain-lain. Tapi memang yang mungkin bisa kami sampaikan ya minta tolong bantuannya itu di pasca ini gitu, untuk mengembalikan tanggul infrastruktur tanggul itu kan karena memang bahaya besar karena memang kalau itu tidak tertutup apalagi tidak permanen itu juga masalah buat kami. Pikiran juga itu, pikiran Pak. Was-was terus dan lain-lain. Yang kedua juga rumah penduduk itu walaupun mungkin dari pemerintah ada program apa nanti bisa kami akses termasuk infrastruktur memang hampir semua dilihat tadi terdampak hujan yang deras itu. Saya lihat luar biasa tentu ini akan menjadi PR tersendiri untuk Mas Ari, Pak Kades ya, lupa terus Mas Ari. Pak Kades, kira-kira dari itu langkah ke depan panjenengan seperti apa? Saya berusaha terus untuk
berkomunikasi dengan para pihak. Ya. Kayak tadi barusan dengan BBWS Pemali Juwana, Besar ya, Balai Besar, ya, kaitannya dengan talut yang nantinya akan rumah juga nanti kami juga bisa berkoordinasi juga terkait semua dengan pihak. Nah, yang awal-awal ini kan tanggap bencana, Ya. kami besok insya Allah akan bikin dapur umum Ya. untuk karena memang mereka kok mikir masak, mikir tinggal aja nggak Ya, bisa, ya. mesti nggak bisa ya, makanya kita siapkan dapur umum untuk warga kami yang terdampak itu Ya, sebagai langkah awal. luar biasa pemirsa, ini teman-teman di sini yang dibutuhkan memang dari dapur umum ya Pak Ari dan Pak Ari dan ubur sampai dari itu ya macam-macam apa yang dibutuhkan di situ. Saya pengen mulai juga kira-kira untuk pengalaman ke depan Pak Kades, ini kira-kira penyebabnya, nah ini yang perlu juga biar sama-sama tahu Pak penyebabnya ini janjane gimana, karena kalau tak lihat sebenarnya lumayan kokoh Pak, cuman belum permanen tapi lumayan kokoh, cuman kan pasti ada penyebabnya. Mungkin. Memang kami sama Babin kami juga sering tempo hari, malam hari sampai jam 12 malam ya Pak. Ya, kita itu mesti ketika hujan terus menjadi kebiasaan di jembatan-jembatan itu akan membersihkan sampah Oh, rutin Pak itu ya? biasa. Oh. Oke, karena memang Kalau pas ada mengerikan. luapan ya? Oke, Ranting-ranting. ranting-ranting bambu dan lain-lainnya itu yang sampai jembatan juga kondisi berbahaya ini, patah Ya, beberapa itu karena ketabrak oleh sampah-sampah itu. Jadi kesadaran masyarakat terkait dengan pembuangan sampah. Kalau sampah kecil sih masih mungkin masih hilang ya, tapi kalau yang kecil tapi kalau ngumpul wah, sama itu aja. juga Kecil akhirnya tapi ngumpul. Nggih. Jadi Ya, emang betul. ini nun sewu semua pihak ya mohon kesadarannya, memang sampah ini menjadi faktor yang sangat vital. Kita mungkin menganggap suatu sederhana Pak Inggi, tapi begitu hal yang kecil kalau sudah terakumulasi ngumpul gitu. wes pirang atus ton tadi gitu. Nggih, Pak Inggi saya pikir itu, dan mungkin dapur umum segera dibentuk, nggih. Kira-kira target panjenengan ada berapa lama ini Pak untuk pertama memang pangan papan itu penting dan sandang. Nah, ini kira-kira butuh berapa hari untuk recovery itu, dan nggih monggo. Untuk tanggap bencana awal maksimal kita akan kasih 5-6 hari ini. 5-6 hari. Untuk mereka bisa pulih minimal kebutuhan dasarnya. Ya. Nanti setelah tanggul udah selesai baru kita mikir soal rumahnya. Lain-lain. Lain-lain. Dan secara psikologi juga perlu juga Pak Ari, Pak Kadis ya, untuk psikologinya dan lain sebagainya. Recovery, Nggih. Sebagai penutup ya, tadi saya sempat berkomunikasi Pak dengan beberapa, alhamdulillah beliau pada mensewa Pak. Siap. Tadi ada rangsuman makan, saya senang itu. Siap. Oh ternyata juga ada, saya masuk ke 2 rumah sudah makan, dapat bantuan makan. Cuma tadi memang ada yang mengeluh juga Pak Inggi terkait dengan surat-surat yang hilang, sertifikat hilang, akte, mungkin BPKB. Ada juga duit juga ya Pak ya? Duit yang hilang, bayangin ini. Kalau kerupuk Pak, ini saya juta itu non sewu loh. Bukan masalah apa-apa, tapi sesuatu banget. Ada juga kendaraan juga ya? Ya, kendaraan sepeda motor ya, terbawa Mobil arus. juga. Mobil juga ada? Masya Allah. Ya itu untuk surat-surat, oke lah kalau benda bisa dicari Pak. Kalau surat-surat bagaimana Pak Kades untuk membantu keluhan-keluhan dari masyarakat? Oke. Untuk surat karena tadi juga kebetulan Pak Bupati juga sudah rawuh di lokasi, dia memberikan Oh Pak Bupati sambut gitu? Udah, Alhamdulillah. Jadi untuk surat nanti memang ada khusus lah istilahnya, nanti dipermudah karena memang ini kondisi bencana, kondisi darurat yang semua orang tidak inginkan, kondisi-kondisi seperti ini. Dan tak mungkin neko-neko gawe-gawe Pak, nyatanya seperti ini gitu loh. Gawe berantakan kan gitu Pak. Oke, sebagai penutup mungkin ada masukan atau ada pesan-pesan untuk warga dari Pak Kades, nanti dilanjutkan oleh Pak Joko dan selanjutnya oleh Pak Ari. Monggo. Yang pertama saya ucapkan terima kasih Pak Aki sudah royo-royo dari Telatah Selatan mau datang ke wilayah kami dari Karapen terima kasih sudah rawuh dan memberikan motivasi, memberikan kekuatan kepada kami untuk bertahan dalam situasi yang seperti ini. Dan untuk semua masyarakat bersabar, mari ini ujian dan ujian bersama. Kalau ditanya, saya tidak seharian itu sejak tadi malam belum
Istirahat. Belum cincing cara wong Jawane. Belum cincing-cincing. Artinya ini kita alami bersama. Jadi tidak ada yang disalah-salahkan siapa yang salah. Mari bersama-sama gotong royong kita selesaikan. Insya Allah tidak lama lagi. Jadi bisa jadi ini juga bagian dari hikmah yang kita ambil ke depan menjadi kebersamaan warga lanjut. Sebagai awal yang baik kamu sayang. Pak Babin monggo, Pak. Saya izin menambahkan untuk masalah sampah terutamanya. Berarti ini banjir penyebabkan sampah. Saya mengharapkan mungkin yang di sektor atas untuk sampah kalau bisa bikinlah perdes ya. Itu pembuang sampah jelas. Kan kalau sungai, nah itulah itu yang akhirnya penyebab banjir kan itu sampah menyumbat di jembatan. Nah, akhirnya itulah karena harusnya lancar, akhirnya tersumbat meluap akhirnya itu gila. Ini tidak menyalahkan Pak ya, Siap. tapi memang kita harus saling mengoreksi diri dan mengantisipasi ke depan tidak ada berulang lagi. Siap. Yang atas kira-kira Nun Sewu daerah mana aja Pak? Enggak Pak? Ini kebetulan kan hutan di sana kan mungkin bekas-bekas tebangan niku, terus bambu yang roboh mungkin harusnya dibersihkan, dapurnya nggak diangkat, jangan diambil bambunya apinya hilang ya gitu. Ini konten itu yang ke arah kepedulian. Ya kepedulian, saya ngajak kepedulian ke warga di lingkungan siap. Terhadap bekas pekerjaan, Siap. terhadap perkebunan atau Siap. hutan. Hutan, siap. Mungkin dari Mas Ari ada tambahan Mas? Untuk saya menanggapi untuk soal penyuratnya dari Pak Sus tadi, Pak Iki, kemungkinan Polsek nanti juga akan bisa memfasilitasi untuk masalah surat kehilangan, Pak Iki. Untuk masalah surat kehilangan kita bisa fasilitasi khusus untuk masyarakat Bulu Manis Kidul dan Tunjung Rejo dengan Tunjung Rejo agar lebih mempermudah dan syaratnya selama ada surat pengantar dari desa nanti akan kita realisasi. Gitu Pak Iki. Oke Pak, tinggal kira-kira gitu Pak ini. Enggak semua pihak akan tentu akan membantu Pak terhadap panjenengan dan saya harapkan juga dari semua pemirsa, dari teman-teman semua ini saudara-saudara kita baru membutuhkan dan memang tadi akses jalan lumayan licin tapi insya Allah dalam 1-2 hari sudah teratasi lah dengan baik dan tentunya masih banyak hal yang dibutuhkan lah terutama untuk sandang pangan dan penataan perumahan, infrastruktur sampai jalan Pak Gi. Nanti harus bareng-bareng dipikir lah. Saya yakin teman-teman yang dari banyak pihak akan memperhatikan panjenengan. Saya pikir itu teman-teman, terima kasih Pak Kades, terima kasih dari Pak Babin, Pak Ari, mudah-mudahan kiprah panjenengan menjadi catatan sejarah. Catatan sejarah bukan untuk bergaya tapi ini memang kewajiban. Saya juga selaku warga melihat tadi banyak di medsos Pak Ari, saya juga tersentak juga kok sampai sebegitunya dan memang hari ini lumayan melebar Pak. Di kota itu lumayan Pak. Tadi di Yaumi itu anak saya TK sana Prei karena sekolahnya juga masuk. Di Jalan Sudirman tadi SMP 1 itu juga masuk Pak. Sekolah-sekolah pada diliburkan. Kita itu turut prihatin dan semoga segera terselesaikan dengan baik dan ada solusi dari banyak semua pihak. Terima kasih. Salam hormat dari saya. Salam S3 sedulur Sugiharto Selawase. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.